Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rijal Fahmi Khairullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dari tugas mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Judul dari proyek ini adalah peningkatan infrastruktur dan inovasi untuk mewujudkan SDG 9. NIM saya adalah 2602327840. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Bendungan University dan saat ini saya adalah tim leader K3 di PT Parent Persero ULP Jember Darat. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rijal Fahmi Khairullah. Tadi sudah saya sampaikan di slide yang pertama. Saya bekerja di PT Parent Persero sebagai tim leader K3. Kesempatan kali ini tim kami, yaitu tim 7 dari kelas DPDA dengan anggota Ahmad Santosa Adiguna, kemudian ada Bapak Muhammad Ilyas, kemudian ada Bapak Muhammad Dian, kemudian ada saya sendiri, Rijal Fahmi Khairullah, dan yang terakhir ada Bu Winda Mustika. Kelompok kami memilih SDG 9, yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure, untuk proyek dari mata kuliah karakter politik kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Norbertus Antoine bin Sasi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan dalam proyek ini. Selanjutnya, untuk introduction atau latar belakang, jadi SDG ini merupakan suatu program bersama yang dicetuskan oleh PBB, di mana nanti ada program-program berkelanjutan yang memang ditargetkan pada tahun 2030 itu beberapa target-target yang diberikan sudah eh, tercapai gitu. Dari banyaknya SDG, kami memilih SDG nomor 9 tentang Industri, Innovation, and Infrastructure, di mana kami juga sebagai pelaku utama juga di bidang ini, sehingga nantinya kami juga ingin mencari tahu lebih dalam dengan mewawancari beberapa narasumber terkait SDG 9 ini. SDG 9 menekankan pentingnya infrastruktur yang tangguh, kemudian industrialisasi inklusif, eh, kemudian ada inovasi juga. Karena dasarnya dari semua ini tentunya adalah inovasi, di mana nanti ke dalam keberlanjutan, ketika inovasi ini semakin bagus, semakin dikembangkan, maka secara umum dunia itu akan merasakan infrastruktur yang tangguh serta industri itu semakin inklusif. Jadi tidak ada istilahnya ilmu-ilmu atau kerahasiaan-kerahasiaan industri itu bukan yang seperti dulu yang eksklusif, tapi semua bisa merasakannya gitu, sehingga nanti bisa dikembangkan lebih lanjut melalui inovasi. Kemudian di Indonesia ini masih terdapat kesenjangan infrastruktur. Kita ketahui di daerah, setiap daerah juga berbeda-beda. Maka dari itu nanti kita akan mewawancari dari beberapa orang yang berbeda, narasumber yang berbeda dengan keahlian yang berbeda juga. Kemudian kurangnya adopsi teknologi ramah lingkungan. Ini Indonesia masih terhitung tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Infrastruktur, kemudian dari segi infrastruktur energi itu pun itu juga kita masih sangat jauh. Namun dari sisi PT Pemprov juga berusaha sebaik mungkin sebagai tangan pemerintah dalam program ini. Kemudian di Indonesia juga masih rendahnya investasi pada inovasi, di mana kalau negara-negara lain inovasi ini menjadi hal yang utama. Seperti yang saya sampaikan tadi, inovasi ini menjadi dasar dari ini semua, terutama di SD 9. Kita ketahui seperti RRC atau RRT ya, itu sudah inovasi yang sangat luar biasa. Kemudian dari USA, kemudian dari Eropa, bahkan di Iceland sendiri pun sudah menggunakan energi yang ramah lingkungan yang total itu infrastrukturnya sudah disuplai oleh energi ramah lingkungan. Ini dari sini kita melihat perlunya kolaborasi lintas sektor dan dorongan kebijakan hijau yang nantinya dapat mensupport kebutuhan ini semua. Ya, nanti kita akan mewawancari dari beberapa bidang yang berbeda di industri yang berbeda, nanti akan memberikan perspektif yang berbeda juga. Kemudian untuk slide selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana tantangan infrastruktur dan kurangnya inovasi menghambat SDG 9? Ya, ini kita ketahui Indonesia masih sangat kurang. Kemudian apa peran digitalisasi dan teknologi terhadap daya saing industri? Dan yang ketiga adalah bagaimana peran kebijakan pemerintah dan sektor swasta dalam hal ini. Karena di dalam ini tentunya pemerintah nanti akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tentunya setiap tahun pasti berubah dan bisa sangat mungkin lebih dari setahun atau bahkan kurang dari setahun berubahnya. Ya, ini tentunya untuk eh, melangkah dan menghadapi tantangan-tantangan dunia yang terus berubah. Seperti itu. Kemudian untuk metodologi dari proyek ini, kita melakukan observasi langsung dan juga wawancara dengan 5 narasumber dari sektor strategis. Nah, ini nanti dibagi oleh di setiap anggota timnya nanti akan mewawancari di
dengan beberapa narasumber berbeda. Ada dari perbankan, dari Bank Mandiri, kemudian ada dari sektor energi, itu ada Pertamina, kemudian dari maritim, ada Soci Lines, kemudian ada dari tenaga listrikan, di PT PLN Persero, ULP Campur Darat, dan nanti saya sendiri yang akan mewawancarai bersama Bapak Yusuf Irvani. Kemudian dari sisi manufaktur, ada dari Omron Manufaktur. Nah, ini nanti akan dibagi di setiap anggotanya. Kemudian untuk hasil temuan umum yang kami dapatkan adalah tentunya ternyata dari semua sektor industri ini ya, meskipun tadi di awal kita ketahui bahwa Indonesia masih tertinggal, namun ternyata dari semua sektor ini mulai mengadopsi teknologi hijau dan digitalisasi. Jadi sudah ada langkah-langkah, ada transformasi digital, kemudian ada transformasi energi, transisi energi, dan lain sebagainya. Ini setiap perusahaan ternyata sudah menyadari ini, dan ini merupakan langkah yang bagus, langkah awal yang bagus untuk ke depan. Nah, tentunya percepatan dari transisi ini perlu ditingkatkan sehingga nanti kita bisa mencapai dari SDG 9 ini. Kemudian dari ini semua masih tetap ada banyak tantangan. Yang pertama adalah biaya tinggi. Kita ketahui bahwa pembangunan PLTS atau tenaga surya itu juga masih sangat mahal, efisiensinya juga masih sangat rendah dibandingkan dengan PLTU. Nah, ini merupakan tantangan inovasi juga sehingga mengakibatkan biaya untuk investasi di bidang ini itu sangat tinggi. Kemudian regulasi juga belum sinkron, di mana nanti pemerintah tetap eh, mungkin pemerintah sudah membuat kebijakan. Nah, ini setiap manajemen dari setiap perusahaan tentunya akan menyikapi dari kebijakan itu. Nah, ini perlu adanya sinkronisasi dan kesepahaman terkait target tujuan dari SD 9 ini. Kemudian untuk SDM juga dari sisi kita mungkin ada yang siap, namun kebanyakan memang belum siap. Oleh karena itu beberapa perusahaan ini memberikan peluang bagi karyawannya untuk mengampu ke pendidikan lebih tinggi seperti S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada beberapa perusahaan itu yang memberikan beasiswa. Seperti di PT PLN Persero itu ada beasiswa sampai S3. Ya, ini harapannya untuk menghadapi tantangan ini. Kemudian adanya inovasi. Nah, ini langkah awal yang sangat bagus, di mana beberapa perusahaan juga sudah mengembangkan AI, IoT, atau Internet of Things, kemudian ada PLTS, di mana itu nanti berusaha menggantikan energi-energi yang kurang kurang ramah ya, atau energi-energi yang fosil seperti itu. Kemudian nanti ada biofuel, kemudian ada green energy, dan semua energi yang berhubungan dengan EBT atau energi baru terbarukan itu semakin dikembangkan. Nah, ini PT PLN Persero selaku pemasok utama energi di Indonesia dan juga penyalur atau sebagai distributor dan juga sebagai yang memiliki transmisi listrik ya. Ini ternyata PLN juga siap untuk menyediakan fasilitas atau infrastruktur yang untuk memenuhi ini semua. Nah, kita ketahui kalau pembangkit-pembangkit ramah lingkungan itu memiliki perlakuan khusus. Nah, itu nanti PLN juga siap. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika di slide wawancara dengan Pak Yusuf Irvani. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang wawancara dengan Bapak Yusuf Irvani selaku manajer dari PT PLN Persero, WLP Campur Darat. Jadi ternyata PT PLN Persero itu juga sudah merespon dari ini semua. Kita ketahui bahwa ada tantangan pasokan ya, dimana kalau misalnya kita menggunakan pembangkit yang ramah lingkungan seperti PLTS itu berbeda dengan nanti karakteristik listrik yang dibangkitkan dengan PLTU. Nah, ini PLN siap nanti mungkin menggunakan inverter, kemudian menggunakan filter dan lain sebagainya, sehingga pasokannya itu tetap yang semaksimal mungkin karena kan kita sebagai distributornya. Jadi untuk tantangan yang nomor 3 ini adalah fluktuasi pasokan, kemudian ada proteksi jaringan itu juga perlu dikembangkan, serta adanya literasi publik. Kemudian untuk hasil yang pertama tadi ada transisi energi itu melalui PLTS. Jadi PT PLN Persero itu sudah mengembangkan pembangkit-pembangkit yang ramah lingkungan dengan PLTS yang sangat luar biasa dikembangkannya dan sudah sangat banyak juga. Kemudian PT PLN Persero juga menyediakan program namanya REC. Jadi REC itu semacam sertifikat bagi perusahaan-perusahaan atau personal-personal yang ingin bergabung menjadi bagian dari eh, garda terdepan dalam mengembangkan energi hijau. Ini ada kayak sertifikatnya, kemudian ada green charging di mana nanti PLT PLN Persero juga menyediakan pengecasan-pengecasan karena kan mobil listrik sudah mulai banyak masuk nih di Indonesia. Nah, PT PLN Persero menyediakan di tol-tol, kemudian di beberapa layanan publik, PT PLN Persero sudah menyediakan pengecasan yang ramah lingkungan ini dengan energi listrik. Kemudian untuk peran distribusi ini sangat penting karena kita ketahui PT PLN Persero Campur Darat itu sebagai distributornya, sebagai unit yang melakukan distribusi listrik. Nah, ini tentunya memiliki tantangan nih untuk memasok supaya energi yang dibangkitkan dengan EBT itu tetap sampai ke pelanggan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, karakternya berbeda. Nah, ini kalau misalkan dari PT PLN sebagai distributor yang nggak siap,
Ya, yang sebagai yang menyalurkan energi tadi dari pembangkit ke masyarakat itu belum siap, ya ini tentunya akan jadi kendala. Inilah tantangan SDG 9. Dan PT Pelem Persero, khususnya di WLP Campur Darat, sudah siap dalam mendukung ini semua. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Irvani, di mana nanti eh, PT Pelem Persero, WLP Campur Darat, siap memberikan infrastruktur sebaik mungkin untuk memasok energi ramah lingkungan. Kemudian ada strategi-strategi yang diberikan PT Pelem Persero WLP Campur Darat dalam menghadapi tantangan ini. Jadi di PT Pelem Persero ada digitalisasi sistem distribusi. Jadi mulai ada banyak sekali yang didigitalisasikan dari proses-prosesnya supaya lebih efisien dan lebih tercatat dengan baik. Kemudian ada edukasi pelanggan soal energi bersih. Jadi PT Pelem Persero memang sebagai sektor yang bergerak di bidang teknik ya, dari keteknikan, tapi juga di sisi lain kita juga sisi pelayanan. Nah, oleh karena itu ketika menghadapi pelanggan, kita juga sering melakukan sosialisasi yang diperlukan. Seperti salah satunya adalah energi bersih atau EBT. Kemudian ada penguatan infrastruktur dan efisiensi losses, di mana nanti rugi-rugi juga ditekan, karena kan kita ketahui kalau kita membangkitkan energi dan didistribusikan itu pasti ada rugi-rugi, seperti panjangnya jaringan, kemudian seperti kualitas dari penyalur energinya tadi atau daya tadi itu kan perlu ada teknis-teknis yang dikondisikan. Nah, supaya infrastruktur ini ketika sudah siap itu tidak ada energi yang losses begitu banyak. Kemudian ada inovasi di PT Freeport itu juga selalu dikembangkan inovasi, ada bahkan ada lomba inovasi itu untuk mengembangkan IoT, AI, Beyond KWH. Jadi inovasi-inovasi bisnis di luar penjualan KWH. Nah, ini kalau di PT Freeport itu ada PLN Mobile, kemudian selain itu juga ada internet ya dengan Icon Plus dan sebagainya. Nah, ini yang saya dapatkan dari Bapak Isu Fani. Ini ternyata strategi dari PLN WP Campur sudah sangat baik. Kemudian untuk refleksi umum, jadi proyek ini tuh membuka wawasan langsung tentang peran industri dalam EDI 9. Dari 5 narasumber yang kita wawancara, kita belajar banyak hal. Jadi sebagai mahasiswa ini kita belajar pertama tentang adaptasi teknologi. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang kedua tentang pentingnya kolaborasi. Jadi nggak bisa nih, karena tadi kan untuk mendukung inklusif ya, industri yang inklusif, maka ada diperlukannya suatu kolaborasi yang sangat diperlukan di perusahaan. Nah, itu tidak hanya tentang di perusahaan itu sendiri, tapi juga antar perusahaan. Kemudian peran aktif sebagai agen perubahan. Nah, ini mahasiswa ini kan adalah sebagai agen of change ya, atau kita adalah agen perubahan-perubahan yang harapannya nanti ketika lulus menjadi bagian dari masyarakat, itu kita bisa memberikan peran aktif, bisa memberikan kontribusi-kontribusi. Nah, ini bisa sebagai mungkin manajemen, bisa sebagai mungkin praktisi, bisa sebagai spesialis, intinya memberikan kontribusi-kontribusi kebaikan. Kemudian ini yang terakhir, kita juga belajar tentang nilainya gotong royong, nilainya integritas, dan tanggung jawab sosial itu juga perlu diperkuat. Kalau dari saya pribadi, ini ada refleksi juga tentang yang pertama adalah menyadari pentingnya setiap peran seperti peran ya. Jadi ternyata setiap peran itu memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi misalkan contohnya seperti PT Peln Persero ini perannya di WLPC Border adalah sebagai distributornya. Nah, ini maka harus memahami pentingnya ini sebagai distributor. Ya, kan tidak harus semuanya harus menguasai semua. Kan nanti ada sisi pembangkit, ada sisi mungkin transmisi, ada sisi distribusi, ada sisi mungkin bagian-bagian hukum legal dan sebagainya. Nah, ini semua memiliki peran masing-masing. Nah, ini kita perlu memahami peran kita sebagai bagian dari sistem ini semua supaya lebih optimal, supaya lebih baik, dan saya siap dan kami siap mendukung SDG yang ada, khususnya SDG 9. Kemudian ada tantangan di lapangan, itu ada teknis, regulasi, dan edukasi. Ternyata nggak sesimpel itu ya dalam menghadapi ini semua, tapi kita tetap yakin dan optimis menghadapi ini semua. Kemudian kita perlu terinspirasi untuk mendorong inovasi lebih lanjut di tempat kerja. Nah, ini perlu sebagai kita sebagai seorang mahasiswa, nanti juga sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pekerja, kita perlu mungkin mengikuti beberapa perlombaan inovasi. Bahkan kalau tidak ada perlombaan pun kita juga melakukan inovasi yang sebaik mungkin supaya kita menjadi bagian dari ini semua. Kemudian kita juga siap mendukung semua SDG. Ada banyak sekali SDG. Nah, ini salah satunya SDG 9. Kita dukung sebaik mungkin. Kita merupakan bagian dari masyarakat dunia yang baik. Kita mendukung SDG supaya 2030 bisa tercapai dengan baik. Dari kesimpulan dan saran ini semua, yang pertama adalah SDG 9 itu menuntut kolaborasi, inovasi, dan transformasi digital yang baik. Kemudian perlu dukungan regulasi dari pemerintah, kemudian ada perlunya literasi publik yang baik, dan investasi hijau itu sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa itu punya peran penting ya ternyata untuk terlibat dan berkontribusi secara aktif. Oleh karena itu saran dari kami, bahwa ya kita sebagai seorang mahasiswa, dan nanti kalau sudah menjadi masyarakat, mari kita terlibat aktif dalam mendukung ini semua. Karena ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri, harus adanya kolaborasi, harus adanya kerjasama yang baik, sehingga kita harapannya bisa ke depannya itu masa depan cerah gitu ya. Di dunia eh, kita tetap tetap memiliki energi yang bersih, tetap tersuplai dengan energi yang baik, pemanasan global juga tetap
bisa dikendalikan. Nah, ini harapannya anak cucu kita juga bisa mendapatkan apa yang kita rasakan seperti ini. Syukur-syukur bisa mendapatkan situasi yang lebih baik dari ini semua. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.